Mari kita berandai-andai apa yang terjadi jika semua truk di Indonesia wajib menggunakan solar setara Declight atau Pertamina Dex. Baru-baru ini Indonesia dihebohkan dengan ditangkapnya para bos pimpinan PT Pertamina Patraniaga dalam kasus manipulasi dan pengoplosan bahan bakar bersubsidi. Kasus ini terungkap karena nilai kerugiannya mencapai 193 triliun. Jadi ceritanya, PT Patraniaga sebagai anak usaha Pertamina yang diberi wewenang dalam distribusi BBM ke SPBU melakukan praktek kecurangan dalam kegiatan bisnisnya. Dari beberapa kecurangan yang terungkap, yang paling bikin banyak masyarakat terheran-heran adalah praktek pengoplosan Pertalite RON 90 menjadi Pertamax RON 92. Seperti kita tahu, Pertalite adalah bahan bakar yang saat ini disubsidi pemerintah. Harga saat ini adalah 10.000, sedangkan Pertamax adalah BBM non-subsidi. Artinya, harganya bisa berubah sewaktu-waktu mengikuti harga pasar. Pengoplosan ini memancing kemarahan netizen karena menganggap selisih harga-harga yang harus dibayar untuk membeli Pertamax ternyata adalah Pertalite yang dicampur dengan bahan adiktif tertentu sehingga tampak seperti Pertalite. Kadar oktan atau RON dalam bahan bakar bensin menentukan seberapa berkualitas bahan bakar yang digunakan di kendaraan. Kadar oktan atau RON dalam bahan bakar bensin menentukan seberapa berkualitas bahan bakar yang digunakan di kendaraan. Semakin tinggi kadar oktan dalam bahan bakar, semakin lambat proses pembakarannya dan mencegah terjadinya knocking pada mesin. Masalah BBM di Indonesia ini jadi hal yang sepertinya rumit untuk diselesaikan. Banyak menilai BBM yang beredar di Indonesia berkualitas rendah dan menyebabkan kerusakan kendaraan. Kita tentunya masih ingat beberapa waktu lalu, beberapa netizen mengeluhkan mobilnya rusak setelah diisi Pertamax 92. Di dunia logistik dan transportasi, bahan bakar menjadi salah satu komponen biaya yang sangat sensitif. Kebanyakan kendaraan angkutan di Indonesia seperti pickup atau truk menggunakan mesin diesel dan berbahan bakar biosolar. Bahan bakar biosolar memang saat ini masih disubsidi pemerintah dengan harga 6.800 per liter. Tapi biosolar ini memiliki tingkat sulfur yang sangat tinggi, yaitu 2.500 ppm. Tingkat sulfur yang tinggi ini punya dampak yang buruk bagi mesin diesel kendaraan bermotor. Di pasaran sebenarnya ada beberapa jenis bahan bakar diesel yang memiliki kualitas yang lebih baik dari biosolar. Untuk pom bensin Pertamina ada Declight dengan kadar sulfur 1.200 ppm dan Pertamina Dex dengan kadar sulfur 50 ppm. Di pom bensin Shell ada Selvi Power Diesel yang memiliki kadar sulfur 10 ppm. Lalu di pom bensin BP ada bahan bakar BP diesel dengan kadar sulfur 10 ppm. Pemerintah Indonesia memang sedang mengencarkan aturan emisi kendaraan yang ramah lingkungan. Salah satu caranya adalah penggunaan standar emisi Euro 4 untuk seluruh kendaraan termasuk truk. Hino misalnya pada 2022 lalu meluncurkan Hino 300 dan Hino 500 dengan standar emisi Euro 4. Salah satu perbedaan dengan diesel konvensional adalah penggunaan mesin Camel Rail dan beberapa komponen seperti catalytic converter pada bagian knalpotnya. Dan juga pada tipe Hino 500 ada yang menggunakan cairan khusus bernama AdBlue untuk menghasilkan emisi gas buang yang rendah. Diskusi mengenai mesin diesel Euro 4 kami bahas bareng dengan Duta Hino beberapa waktu lalu. Tonton juga videonya ya. Nah, apakah truk dengan standar emisi Euro 4 harus menggunakan bahan bakar bersih seperti Declight atau Pertamina Dex? Untuk menjawab pertanyaan ini, mari kita bahas apa dampak yang terjadi apabila truk di Indonesia diwajibkan pakai bahan bakar diesel yang bersih. 1. Bahan bakar bersih bisa bikin komponen awet.
Seperti kita tahu, bahan bakar diesel dengan kadar sulfur tinggi memiliki dampak yang buruk pada mesin. Sulfur yang tinggi menghasilkan kotoran pada ruang bakar yang akhirnya membuat injektor pada mesin diesel menjadi mampet. Kalau ini dibiarkan, bisa membuat komponen lainnya berdampak juga seperti filter oli dan lain-lain. Penggunaan biosolar secara jangka panjang berarti memerlukan perawatan ekstra seperti servis yang lebih sering atau usia komponen yang lebih pendek dari sewajarnya. Jadi lebih mending isi solar agak mahal dikit atau solar busuk tapi sering servis. 2. Power kendaraan lebih optimal. Kebanyakan kendaraan diesel di pasaran yang menggunakan diesel Euro 4 memiliki teknologi pembakaran turbo dan Chamin rail. Kedua teknologi ini membuat mesin diesel lebih powerful dan bertenaga. Penggunaan bahan bakar solar berkualitas membuat kinerja mesin diesel modern menjadi lebih optimal dan terasa lebih ringan. Yang ketiga, irit bahan bakar. Seperti yang dijelaskan sebelumnya, bahan bakar diesel dengan sulfur yang tinggi membuat proses pembakaran menjadi mampet. Akhirnya juga membuat konsumsi BBM menjadi lebih boros. Dengan menggunakan bahan bakar diesel dan sulfur rendah, berarti proses pembakaran akan menjadi lebih sempurna. Ini juga nantinya akan menghasilkan konsumsi bahan bakar yang lebih irit secara signifikan. Namun, jika seluruh truk di Indonesia wajib menggunakan bahan bakar setara dengan Dexlite dan Pertamina Dex, dampaknya mungkin akan terasa pada membengkakkan biaya logistik yang tinggi dan akhirnya bikin barang-barang yang dikonsumsi masyarakat mengalami kenaikan harga juga. Jadi bagaimana menurutmu, apakah truk di Indonesia wajib menggunakan bahan bakar diesel berkualitas? Coba komen di bawah ya. Jika kamu suka video seperti ini, jangan lupa klik like, subscribe, dan komen video ini. Sampai jumpa di video kuliah truk lainnya.